Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang akan membahas tentang pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir di tengah-tengah kami, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang Gus, terima kasih banyak telah selalu membersamai kita dalam bincang-bincang ini Gus. Ya, terima kasih juga. Alhamdulillah, seperti biasa kita menemani suasana malam setelah tarawih untuk membedah pemikiran api Islam Bung Karno, dan ya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi mimpi dan cita-cita Bung Karno tentang Islam di Indonesia dan dunia, juga tentang bagaimana bangsa kita, negeri kita tercinta Indonesia Raya terus melaksanakan misinya untuk melindungi segenap warga, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Nah, ini misi yang suci yang harus kita laksanakan sepanjang masa dari generasi ke generasi. Baik. Teman-teman sekalian, pada episode kali ini kita akan mengulas lebih banyak terkait dengan kitab suci Al-Quran. Bagaimana Bung Karno melihat Al-Quran ini sebagai kitab pembangunan keimanan, Gus. Barangkali bisa dijelaskan lebih luas oleh Gus. Ya, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita semua, kitab suci umat Islam. Bahkan Al-Quran ini diturunkan pertama kali pada 17 Ramadan yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Dan Bung Karno, setiap momen Nuzulul Quran kita akan banyak menggali bagaimana pidato-pidato Bung Karno pada momen Nuzulul Quran. Di antaranya malam ini kita akan membahas salah satu pidato Nuzulul Quran tahun 59. Bung Karno menegaskan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci pembangunan keimanan. Apa sesungguhnya yang monumental, yang penting di dalam Al-Quran itu sendiri? Nah, Bung Karno meyakini, dan kita semua meyakini, bahwa Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Bahwa kalau kita merenungi makna dan esensi Al-Quran, maka kita akan menjadikan kehidupan, terutama dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan yang di dalamnya ada sikap-sikap kita yang berperi kemanusiaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu Bung Karno menekankan pentingnya keimanan. Maka kata Bung Karno, salah satu yang penting dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran meneguhkan perihal pentingnya tentang iman di dalam hidup, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bung Karno menjelaskan bagaimana agama Zoroaster, agama Hindu, dan agama-agama yang lain, tetapi yang menonjol dari agama-agama Samawi, yaitu agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa, dan kita Islam yang dibawa oleh agama Nabi Muhammad SAW. Yang menarik dari ketiga agama itu, kata Bung Karno, adalah ketiga agama ini membawa risalah atau pesan tentang keimanan, tentang adanya Tuhan itu sendiri. Bahkan Bung Karno mengatakan, apa jadinya dunia jikalau tidak ada agama-agama samawi ini?
yang mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kenapa? Karena keimanan itu adalah kunci bagaimana agar kita hidup dalam satu keyakinan yang kokoh bahwa kita ini adalah makhluk manusia yang dhaif, bahwa kita mempunyai pencipta dan kepadanya lah kita menyembah. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Banyak sekali misalnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan menjawab doa-doa kamu. Nah, keimanan seperti ini menjadi penting bahwa kita sebagai umat Islam tidak akan pernah kehilangan harapan bahwa akan selalu ada jalan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan Bung Karno satu hal juga yang digarisbawahi oleh Bung Karno, yaitu tentang rukun iman dalam Islam. Rukun iman dalam Islam, apa yang menarik iman, apa yang disebut dengan iman itu, maka disebut dengan Al-Quran sebagai kitab suci pembangunan keimanan itu, kata Bung Karno, karena iman itu adalah titik tolak, iman itu adalah landasan, iman itu adalah starting point kita dalam hidup. Di dalam rukun iman itu jelas sekali kita beriman kepada Tuhan, kita beriman kepada malaikat, lalu kita beriman kepada para nabi. Nah, iman kepada Tuhan itu kemudian dalam ekspresinya itu beriman juga kepada para nabi. Kenapa kita beriman kepada nabi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi terdahulu kita, beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu karena kemudian kita juga mengakui keberadaan dari agama-agama yang agama-agama itu juga menyuruh umatnya kepada keimanan. Maka kemudian kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ada satu hadis Nabi itu yang berbunyi, nahnu ayalullah, kita sungguhnya adalah keluarga makhluk Allah. Jadi kita berbeda agama tetapi kita sama dalam konteks meyakini kepada Tuhan. Jadi ekspresinya adalah toleransi. Maka Islam yang kita yakini itu, Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Ketika kita diajak untuk beriman, kita juga diajak untuk menghormati agama-agama sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita. Gitu. Jadi iman itu membangun karakter, iman itu mempersatukan di dalam Islam. Iman itu justru menjadikan kita hidup bisa bergotong royong dengan umat agama-agama yang lain. Maka iman yang seperti ini, kata Bung Karno, itu sangat relevan dan penting untuk diterjemahkan dalam konteks keindonesiaan. Kenapa? Karena di Indonesia itu selain Islam juga ada umat agama-agama yang lain. Jadi iman kita itu bukan justru untuk mempersoalkan perbedaan, bukan justru untuk menyalahkan keyakinan umat agama-agama yang lain. Iman yang kita yakini itu justru membangun satu persatuan, persatuan dalam konteks kebangsaan. Misalnya seperti yang kata Bung Karno, ayat yang sering dikutip oleh Bung Karno, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Bahwa kita berbeda, ada agama, tapi kita harus berkenalan.
kita harus berangkulan, kita harus bersatu. Untuk apa? Untuk membangun peradaban kehidupan berbangsa dan peradaban dunia yang begitu luas itu. Nah, disinilah kemudian bulan Ramadan ini juga mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita, tetapi keimanan yang mendorong kita untuk dapat saling bahu-membahu, menghormati, menghargai keberadaan yang lian umat agama-agama lain. Dan Al-Quran kalau kita baca, nah ini memang Bung Karno membaca Al-Quran ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Yang kita tahu terjemahan bahasa Inggris itu memang jauh lebih bagus ya daripada terjemahan yang bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang ini mulai ada satu proyek untuk menerjemahkan kembali Al-Quran dan melibatkan para ahli sastra, para ahli tafsir dan ahli-ahli yang lain, sehingga terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu membangkitkan gairah keimanan kita, membangkitkan gairah bagaimana agama menjadi agama kehidupan. Nah, Bung Karno membaca Al-Quran dari terjemahan bahasa Inggris ini, dan saya sudah membaca terjemahan bahasa Inggris, saya punya beberapa, memang lebih indah daripada terjemahan bahasa Indonesia ini. Nah, Al-Quran justru sebenarnya dapat dijadikan bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, bahkan membentuk, atau bahasanya Bung Karno, membangun satu perspektif keimanan yang terbuka, keimanan yang merangkul, keimanan yang mempersatukan kita sebagai umat manusia. Maka kalau kita kemudian Bung Karno mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ekspresi keimanan itu keesaan, kan, meyakini Tuhan yang Maha Esa, Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, bahwa Tuhan itu Esa, gitu kan, keyakinan kita. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya kita juga umat manusia itu ummatan wahidah, bahwa kita ini di tengah perbedaan kita ini adalah satu umat, gitu. Dalam artian kalau dalam bahasanya Hasan Hanafi itu min tauhidillah ila tauhidil ummah. Jadi kalau kita pahami perspektif keimanan itu kan tauhid, yaitu mengesakan Tuhan. Kata Hasan Hanafi, dari mengesakan Tuhan menjadi menyatukan umat manusia. Bahwa kita harus, kita berbeda tapi kita harus bersatu. Untuk membangun bangsa, untuk membangun peradaban yang lebih baik, untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai. Maka kemudian para nabi-nabi itu sungguhnya bersaudara. Nahnu iyalullah gitu. Nabi Muhammad itu dalam satu hadis menyebutkan agama-agama itu ibarat seperti bangunan rumah. Sudah ada rumah ini, ajarannya ketuhanan itu. Saya hanya meletakkan satu batu kecil di pojokan, kata Nabi Muhammad. Jadi karena agama-agama semua ini mengajak kepada keimanan, kata Rasulullah, saya meletakkan satu batu di pojokan. Lalu bertanya, apa itu batu? Batu itu adalah akhlakul karimah, etika dan moral. Jadi misalnya kalau agama Yahudi, kata Bung Karno itu dalam ceramahnya di acara Nuzulul Quran yang kita bahas malam ini, agama Yahudi itu heavy-nya di hukum. Mempertentangkan bagaimana hukumnya ini. Bahkan dalam sejarah kita melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu berbeda pendapat dalam banyak hal. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, bagaimana pendapat Rasulullah tentang masalah ini? Karena Taurat itu isinya banyak tentang soal hukum. Dan para rabai-rabai pemuka agama Yahudi itu
mereka yang lebih heavy di hukum. Kalau kita fikih sama saja. Bagaimana hukumnya ini? Banyak. Namanya hukum orang berbeda sesuai dengan pandangannya. Orang umat Yahudi datang ke Rasulullah, minta pendapat Rasulullah. Bagaimana pendapat Rasulullah? Ini Rasulullah sebagai tokoh, sebagai utusan Allah, sebagai pemuka Islam, ya kan? Rasulullah mengatakan dengan kearifannya, kenapa kamu datang ke saya? Bukankah kitab sucimu itu adalah Taurat? Itu Rasulullah. Lalu kemudian turunlah ayat Quran, inna anzalna taurata fi hudan wa nur. Itu ayat di surat Al-Maidah. Sungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Rasulullah mengatakan, umat Yahudi, kenapa kamu datang ke saya? Bukannya di Taurat sudah ada petunjuk dan cahaya. Itu cerita. Namun kata Bung Karno kemudian datanglah Nabi Isa. Nabi Isa ini berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ajaran Yahudi lebih kepada hukum. Datanglah Nabi Isa. Nabi Isa itu ekspresinya cinta, menanamkan nilai-nilai cinta, yang kalau ditanya apa sih esensi agamamu gitu, maka Nabi Isa mengatakan esensi agama saya adalah cinta. Di surat Al-Maidah kemudian turun juga, inna anzalnal injila fi hudan wa nur. Dan kami telah keturunkan Injil, di dalamnya dapat petunjuk dan cahaya. Nah, kata Bung Karno, Islam itu istimewa. Karena Islam itu juga memberikan apresiasi terhadap kitab Taurat dan memberikan apresiasi juga terhadap kitab Injil. Itulah hebatnya dari Al-Quran, kata Bung Karno. Al-Quran memberikan apresiasi terhadap nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahkan Islam itu, kata Bung Karno, juga memberikan apresiasi terhadap kitab-kitab suci terdahulu. Ada pengakuan. Ada pengakuan. Dan oleh karena itu kemudian kita umat Islam itu alhamdulillah mempunyai satu keyakinan ketuhanan atau keimanan itu kokoh. Dan keimanan itu nantinya bisa dipraktekkan dalam konteks membentuk persatuan, toleransi, perdamaian, dan kehidupan yang lebih merangkul, yang lebih menciptakan kehangatan dan persahabatan serta persaudaraan. Jadi ini menurut saya api Islam Bung Karno yang luar biasa. Saya kebetulan menulis buku Al-Quran Kitab Toleransi dan mengkaji dengan sangat mendalam. Buku saya Al-Quran Kitab Toleransi sudah dicetak hampir 100.000 eksemplar. Banyak menjadi kajian-kajian. Kenapa saya bisa menjelaskan ini secara lebih terbuka, dan insya Allah juga akan terbit dalam bahasa Arab. Tidak lama lagi sudah selesai diterjemahkan sebanyak 700 halaman. Jadi memang ketika saya mencoba mengkomparasikan, bahkan membandingkan antara pandangan-pandangan Bung Karno tentang Al-Quran sebagai pembentuk kitab suci pembangunan keimanan dengan buku Al-Quran Kitab Toleransi yang saya tulis, memang pemikiran Bung Karno benar itu. Satu pembacaan yang menyeluruh terhadap Al-Quran, bahwa esensi dari Al-Quran itu adalah keimanan. Dan keimanan Al-Quran itu adalah keimanan yang utuh, ya, keimanan yang terbuka, keimanan yang bisa diamalkan dalam kehidupan nyata kita. Dan sekarang kan kalau kita lihat misalnya Al-Azhar ya. Al-Azhar itu mendirikan satu lembaga namanya Baitul Aila. Baitul Aila itu adalah rumah keluarga. Seperti yang saya katakan lagi, Al-Azhar menjadi tuan rumah bagi harmonisasi antara umat Islam dengan umat Kristen Ortodok di Mesir. Karena ada kelompok yang ingin membenturkan antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen, maka disebutlah dengan Baitul Aila. Itu rumah keluarga. Itu kalau kita lihat apa relevansi pemikiran Bung Karno dengan Baitul Aila Al-Azhar,
itu luar biasa. Dan saya baru mengakui belakangan bahwa Imam Besar Al-Azhar itu sangat menghormati Bung Karno. Karena pemikiran Bung Karno itu selalu relevan, selalu relevan dan penting gitu, terutama bagi generasi kita, untuk bagaimana agama kita jadikan sebagai lan untuk membangun persatuan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Jika kita belajar dari Bung Karno, Gus, bagaimana Bung Karno dapat menangkap makna-makna Al-Quran tadi dengan sangat holistik, komprehensif. Nah, bagaimana nih Gus untuk teman-teman sekarang, generasi yang akan datang, membaca Al-Quran secara holistik? Nah, kan karena Al-Quran turun pada 1400 tahun yang lalu, Gus. Sudah barang pasti bahwa itu menggunakan wacana atau ada budaya-budaya Arab pada kala itu yang dibincangkan dalam Al-Quran. Kita di Indonesia jauh tempatnya, kemudian juga zamannya jauh. Nah, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran itu dengan konteks kita, Gus? Ya, sebenarnya tadi itu kalau kita membaca rukun iman saja, rukun iman kan semua di sekolah-sekolah kita, di pesantren, di madrasah. Di pesantren saya lulusan madrasah ibtidaiyah di kampung dan lulusan di pesantren. Rukun iman itu kan dihafal. Hampir semua anak-anak kecil itu hafal rukun iman itu, ya kan? Rukun Islam, rukun iman, ya kan? Pasti hafal. Betul. Tetapi apa penjelasannya dari rukun Islam gitu? Rukun Islam itu apa penjelasannya gitu? Bahwa kita percaya rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji gitu. Itu kan semua hafal. Rukun iman juga begitu, yang 6 itu. Tapi di dalam rukun iman itu ada elemen yang penting, kan? Beriman kepada Tuhan, malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari akhirat, dan qada dan qadar. Ini khas dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kelompok lain mungkin ya berbeda, esensinya sama tapi urutannya berbeda. Nah, kata Bung Karno dalam rukun iman itu kan beriman kepada para nabi dan kitab-kitab sucinya. Nah, ini memberikan kita supaya iman yang tercerahkan, iman yang terbuka, iman yang menghormati, menghargai umat agama-agama yang lain. Nah, generasi muda sekarang kan karena adanya paham-paham yang mungkin kita sebut dengan ekstremis, agak paham yang kaku dan rigid, kemudian melihat agama yang berbeda dari kita sebagai orang kafir, atau mungkin orang yang berbeda paham dengan kita disebut dengan kafir, lalu kemudian lupa bahwa dalam rukun iman itu seperti yang kata oleh Bung Karno, kita itu umat Islam itu menghormati Nabi Musa, Yahudi. Kita menghormati, bahkan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, mereka yang percaya kepada Tuhan dan hari akhir dan berbuat baik, maka mereka akan masuk surga. Itu di Al-Quran. Maka Bung Karno mengajak kita untuk membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa iman yang dipahami oleh Islam ini, kalau kita betul-betul beriman, kita harus merangkul. Kalau kita betul-betul beriman, kita harus hidup damai. Kalau kita betul-betul beriman, kita harus bisa hidup toleran. Maka Al-Quran sebenarnya itu sangat menghormati satu falsafah yang kita yakini dalam berbangsa bernegara itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Bahkan konsep ummatun wahidah. Kita ini berbeda-beda tapi kita ini satu umat. Satu umat lah. Kita berbeda-beda bahwa kita satu bangsa. Ini konsepsi sebenarnya Qurani sekali. Kalau kita membaca Al-Quran, maka oleh karena itu bagi generasi milenial saya memang berharap supaya ada forum-forum Al-Quran
kalau kita mendengarkan tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, kita bisa merasakan keindahan Al-Quran itu, gitu. Karena Al-Quran itu memang sebagai cahaya bagi kehidupan kita, iya kan? Tafsirnya Pak Quraish, tafsir Al-Misbah. Al-Misbah itu kan lampu, Al-Quran itu lampu, Al-Quran itu cahaya. Jadi memang yang menjadi masalah sekarang kalau kita umat Islam tidak membaca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka sejatinya kita benar-benar membaca Al-Quran dan memahami isinya. Seperti ajaran sekali lagi Wali Songo itu, Wali Songo mengajak kita hendaklah kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Nah, kira-kira Bung Karno mengajak kita, dan memang untuk memahami maknanya ini memang kita perlu betul-betul harus orang-orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu tafsir, mengerti sejarah, mengerti hermeneutik, bagaimana interpretasi dalam konteks kekinian. Betul. Gitu, dan kalau bisa membaca kitab-kitab tafsir yang otoritatif. Kalau saya misalnya ditanya kitab tafsir apa yang otoritatif untuk bisa memahami Al-Quran dan mengambil apinya Islam melalui Al-Quran seperti kata Bung Karno, kalau saya merekomendasikan tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatihul Ghaib punya Fakhruddin Ar-Razi, atau tafsir At-Tahrir wa Tanwir dari Syekh Thohir bin Asyur. Itu tafsir yang betul-betul mencerahkan, tafsir yang mengajak kita untuk memahami Al-Quran secara lebih utuh, ya, lebih jelas, dan mampu kita jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Siap. Baik. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih banyak atas penjelasan tentang apa yang dibaca oleh Bung Karno tentang keimanan dan yang bersumber dari Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita tetap bisa rajin membaca Al-Quran. Juga jangan lupa untuk menggali makna-makna di dalam Al-Quran. Terima kasih banyak pemirsa yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.